Film dibuka dengan diperlihatkannya sepasang pengantin yang tengah melangsungkan pernikahan. Ia bernama Jinho dan juga Yongji. Dengan penuh sukacita pernikahan mereka berlangsung dengan lancar, kebahagiaan yang mengisyaratkan awal kehidupan yang baru untuk mereka berdua. Namun Tuhan berkehendak lain, ketika bulan demi bulan berlalu. Setelah pernikahan itu sebuah kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Jinho mengalami sebuah musibah kecelakaan yang mengakibatkan ia koma dan dirawat di rumah sakit. Di tempat lain sendiri terlihat Yongji yang tengah dalam perjalanan menuju ke bandara untuk menjemput saudara Jinho. Dia bernama Jinwo. Saat tiba di bandara Yongji terkejut bukan kepalang. Dia benar-benar tercengang setelah melihat saudara suaminya yang begitu menyerupai suaminya sendiri atau bisa dibilang kembar plek. Perasaan keheranan Yongji membuat ia pingsan. Setelah sampai di rumah, Jinwo bilang jika dirinya akan tinggal sementara waktu di sana. Yongji yang mendengar hal tersebut, ia terlihat begitu ragu dan bingung. Dia tidak setuju dengan kehadiran Jinwo. Namun pada akhirnya ia memberi izin kepada Jinwo untuk tinggal di rumahnya. Hari demi hari berlalu, Yongji merasa kehidupan rumah tangganya kian tak menentu. Yongji harus berbagi ruang dengan Jinwo adik iparnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kehadiran Jinwo menambah jarak antara dirinya dan suaminya yang tidak berada di rumah untuk mendukung emosionalnya. Namun Jinwo memperbaiki hubungannya dengan Yongji. Dia pun mengajak Yongji ke sebuah taman untuk menghiburnya dan mendorong Yongji untuk tegar dalam menghadapi cobaan yang ada. Memulai perjalanan ini Yongji sudah mulai dekat dengan adik iparnya Jinwo yang begitu perhatian. Pada saat malam hari Yongji menjenguk suaminya di rumah sakit. Di sana ia begitu sangat sedih. Dia berdoa agar suaminya segera sembuh. Dan mereka bisa menjalani kehidupan yang bahagia bersama. Semangat yang tinggi terpancar di wajah Yongji, dengan harapan akan ada sebuah keajaiban yang hadir dan membawa lagi kehidupan yang mereka berdua impikan. Pada suatu pagi seorang wanita dengan membawa bunga, datang untuk menjenguk Jinho, yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Dengan penuh perasaan wanita tersebut mencurahkan seluruh isi hatinya. Jika saat pertama jumpa dengannya dia langsung jatuh cinta. Tanpa diduga wanita tersebut memberikan sebuah kecupan istimewa pada Jinho. Yongji begitu sangat terkejut dan tak terkira, Jinho menunjukkan reaksi yang positif. Terhadap kecupan itu, kehadiran wanita itu membuat Yongji gelap mata. Tanpa sepatah kata pun Yongji pergi meninggalkan mereka di ruangan itu. Setelah wanita itu pergi Yongji memutuskan untuk menjenguk suaminya. Ia ingin menguji suaminya dengan cara yang sama seperti wanita itu lakukan, dengan sebuah harapan yang baik. Yongji mulai mendekati Jinho, dengan perlahan berharap ada reaksi yang sama yang terjadi sebelumnya. Namun nasib berkata lain, Jinho tidak menunjukkan reaksi apapun, tidak disadari oleh Yongji. Jinwo adik iparnya secara langsung dan tanpa sengaja menyaksikan hal tersebut. Esokan harinya Jinwo mencoba mengajak Yongji untuk pergi jalan-jalan. Meskipun Yongji masih menjaga jarak dengan Jinwo, tetapi Jinwo merasa jenuh dan kesal dengan situasi tersebut. Tanpa kata-kata dia pergi begitu saja. Sementara di rumah sakit keadaan semakin panik. Rasa jenuh yang tak bisa ia tahan membuat Jinho berhenti bernafas sejenak. Dokter yang menanganinya memberikan sebuah berita bahwa kondisi Jinho sangat kritis dan umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Mendengar dokter itu berkata jika suaminya seperti itu, Jinwo dan juga Yongji merasa sangat bersalah karena meninggalkan Jinho sendirian di rumah sakit. Hari demi hari berlalu, Yongji mencoba menerima kenyataan jika suaminya sebentar lagi akan pergi meninggalkannya. Yongji kemudian memutuskan untuk pergi ke gunung yang indah, di mana Yongji bisa merenungi masa-masa indah saat bersama suaminya. Di tengah kesedihannya Yongji teringat saat pertama mereka bertemu, di mana pada waktu itu Yongji hampir jatuh dari jembatan. Namun beruntung ada Jinho yang menyelamatkannya. Di malam yang gelap Yongji terlihat tengah duduk berdua dengan Jinwo di tepi danau. Perbincangan mereka terus terlarut dan terbawa oleh suasana yang begitu sangat romantis. Karena memang sudah begitu sangat kangen dengan belayan suaminya, Yongji malah membiarkan adik iparnya mulai melakukan apapun yang diinginkannya. Mereka berdua sangat menikmati momen indah tersebut. Semenjak momen itu Yongji dan juga Jinwo mulai akrab. Di saat hujan turun, mereka harus segera bergegas pulang. Namun Jinwo malah memberhentikan mobilnya di tepi hutan.
Mereka di sana kembali bermain futsal. Dunia mereka berubah menjadi sebuah momen indah dan berbunga-bunga karena selama ini Yongji tak pernah merasakan hal indah itu. Di tengah momen indah itu tiba-tiba HP Yongji berdering. Hal tersebut membuat Yongji terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah telepon dari suaminya. Mereka berdua lalu bergegas menuju rumah sakit. Setelah sampai di sana mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Singkat cerita, Jinho yang sudah pulih dari komanya, ia pun kembali ke rumah. Namun dalam perjalanan pulang Jinho merasa begitu sangat curiga terhadap istrinya dan juga adiknya. Setelah sampai rumah terlihat kecemasan di wajah Yongji dan Jinwo. Bagaimana menjelaskan kepada suaminya tentang kedekatan mereka berdua. Kemudian keesokan harinya Jinho memutuskan ke sebuah salon, dia ingin motong rambut sama persis dengan adiknya. Saat di dalam mobil tanpa alasan yang jelas, Jinho lalu memberitahu kepada Jinwo jika dirinya sudah mencarikan tempat tinggal untuk dirinya. Jinho pun bilang jika dirinya tidak nyaman jika tinggal bersama-sama adiknya karena sekarang Jinho sudah memiliki istri, sebuah rahasia terkuak yang selama ini mereka berdua sembunyikan. Saat mereka masih muda mereka suka bertukar-tukar posisi untuk menikmati gadis-gadis yang mereka idamkan. Namun mereka berdua sudah berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi setelah Jinho menikah dan pindah ke tempat yang baru. Di tengah kerumitan hubungan itu, terungkap sebuah fakta kembali di mana Jinwo telah berbohong kepada Yongji, bahwa sebenarnya Jinwo lah yang menolong Yongji ketika di gunung, dan bukanlah Jinho yang sekarang menjadi suami Yongji. Kemudian terlihat Jinho yang berpenampilan sama persis dengan Jinwo. Hal tersebut membuat Yongji hampir salah paham dan Yongji kemudian marah terhadap tindakan suaminya itu. Saat selesai di kamar mandi, secara tidak sengaja Yongji salah menyebut nama suaminya dengan sebutan adik iparnya. Kejadian tersebut semakin memperbesar kecurigaan Jinho terhadap adik dan juga istrinya. Singkatnya setelah selesai mandi, Jinho tanpa sengaja menemukan HP milik Jinwo yang tertinggal di sofa di rumah mereka, dan Jinho memutuskan untuk menyimpannya. Keesokan harinya Yongji tiba-tiba menelpon Jinwo, untuk mengajaknya bertemu namun ia tidak menyadari jika yang menerima telepon adalah suaminya. Mereka lalu bertemu di tempat tinggal Jinwo yang pada saat itu tengah pergi. Yongji langsung memeluk Jinho yang dia pikir adalah Jinwo. Rasa cemburu yang membara hampir menggelapkan mata Jinho. Dia ingin sekali melukai istrinya, yang telah berselingkuh dengan adik iparnya sendiri. Namun ia berhasil menahan diri sejenak. Tak lama kemudian Jinwo pulang dan tanpa sengaja memergoki Jinho dan juga Yongji tengah bermain futsal. Jinwo baru menyadari jika hubungannya dengan kakak iparnya sudah diketahui oleh Jinho. Sementara Yongji begitu marah terhadap Jinho yang merasa ditipu. Dan film pun berakhir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai full. Kita jumpa lagi di lain waktu, dan dengan film yang pastinya berbeda. See you next time.